untuk melihat Jabal Rahmah. Pertemuannya Nabi Adam sama Siti Hawa. Insya Allah. Besan ikut yang panen mukop motor diambil dari supir. Ini yang batu kan yang mana mulai hilang berambut karena mengkabit kita karena mengkabit ada orang aja tahu kamu kan memang kolor kan lagi Masya Allah. Sekaligus ada 120 kilo panjang dan rombongan sekian situ bagian untuk berbagi aja karena belum ada kegiatan haji, masih menunggu untuk berangkat ukuf di Arafah. Kami hari ini ziarah ke tempat pemakaman penyembelihan hewan dam Cita Matuk sama ke Jabal Arafah, Jabal Nur, Jabal Sur. Insya Allah. Panas sekarang di sini sudah mencapai 45 derajat Celcius. Para jemaah jarang yang keluar mobil, tetap di mobil rumah
memperhatikan dari dua mobil. Ada yang keluar tapi tidak seberapa. Mana tak kencangnya galunya, nak kencang nak keluar angin. Untuk kenangan. Tapikan liftnya untuk kenangan. Kalau tak bisa di-share satu persatu, nanti kalau yang komen saya kalas, terus saya istirahat di hotel. Habis kegiatan ibadah saya di hotel. Hari ini rencananya untuk ibadah umrohnya nenek saya Nyawai, tapi karena keadaan buku kurang fit, saya tunda dulu sampai jamaah haji saya selesai, insya Allah. Kalau mau pulang kampung selasa, kalau najis, lu merapau ada mama enggak bisa. Mending istirahat dulu untuk mengibadahkan nenek. Insya Allah saya kalau sihat nanti ibadahkan nenek sebelum pulang ke tanah air. Ini mengingat hemat-hemat tenaga dulu. Tidak berapa syukur di sini. Yang syukur di Madinah. Kalau di sini tidak berapa pun kurban. Sekarang 10 pagi. 10.30 pagi di sini. Tapi Indonesia jam 2 siang ini. Paling 4 jam selisih. Selisih 4 jam. Dong lewat sombek orang tak menikah tu saya dong lewat. Apa je? Tanam pun lapis-lapis. Bahasa Arab tak apa baju. Pak Hajimu hajar tak apa. Tak sempat baca lapis. Di bawah jembatan tol. Bayang tol. Jami'an Raini apa Faiza apa kita menuju Jabal Rahmah pada Arafah. Siapa yang mau berdoa sendiri ya, berdoa aja sendiri soalnya kalau lebih dekat jemaah di masjid. Siapa yang mengambil umroh tambahan nanti pada umroh di Masjid Tal'in Siti Aisyah. Siti Aisyah. Kambiang sendiri.
negara Arab. Loju ka matal ko. Ako loju. Nasa sa loju. Loju. Makanan apa? Buat kenal dan tekon. Itu sekolah lah, ya, pada harus Ma'rifah. Terbatas. Kita nama Makkah Al-Mukarramah. Penangguan. Tower Zam-Zam. Tower Zam-Zam. Kan ke bawah. Dari sini. Tower Zam-Zam. Namur. Bangunan tuh. Hotel. Zam-Zam lo hotel sih. Ada godang-godang batang kayu mah ya, nolak ada kayu. Memang hijau. Tanah haram sudah menghijau. Berjalan tahan aja dengan keadaan dan hukum. Tak harap parut je. Kau ada sekolah ke ni? Kalau hijau ada negara. Jalan kita pergi Nasi. mana? Ya, apa ya? Tower betul-betul kan? Ada optik kok. Masjid Zahid Masjid Hafiz Masjid Hafiz cantik.
Tak boleh sekali lah. Ajak dia sampai umroh kami. Dia jalan sama mak kan. Ya, lila penghati kawalnya. Tak apa. Miliar tanah tu. Dia membeli tanah di Arab. Dia bersih. Kau tak mudah. Tak sudah Cina beli tanah kawah. Dia menawak si kau 20-30 tahun lah. Orang dah keluarga negara tu. Bawa sedama dulu orang tanah ke Indonesia. Dia di Indonesia ada punya tanah. Tanahnya itu memang banginnya yang megang. Tak sembarangan. Kalau Cina sudah bidian, tidak ada ini. Keluar pun umroh. Di Malaysia atau sudah mau. Walaupun yang ngurusnya negara awak, bisa awaknya membeli apartemen tu, tapi bukan kepemilikan langsung status itu mungkin lah untuk 20 tahun, kayak gitu. Kontrak sewa. Ya, untuk memiliki tanahnya, kok tak semudah jam lain. Contoh yang petugas yang menolong nomor Siko mas, yang punya yang di kamar itu datuk-datuk itu kan orang Malaysia, tapi dia lahir Siko, dia lahir di Siko dah. Tak kecil. Dah, you right. Tak pun jauh dah. Itu arah yang mana dikau ikut timur tu. Ini bukan kalinya. Apa masak setas? Dia lantar. Boleh nampak. Tinggi sekali ada. Gatal. Siko dah ada nampak kabel listrik di tiang-tiang dalam tanah lah. Kalau di Mesir gas tu itu saya nak payung kilometer listrik per bulan awak. Gas langsung mengalir ke setiap rumah. Ya. Bayu lah sebenarnya. Tak ada orang makan gas-gas sudah sampai pada lembai. Ada manual tapi jarang. Baik, bismillah. Salatu wassalamu ala rasulillah mabadu. Alhamdulillah, ini di sebelah kanan kita ya Bapak, itu ada namanya Jabal Thur ya.
ya, bisa dilihat sebelah kanan. Ya, Jabal Sur ini adalah yang dimana di atasnya terletak Gua Sur, tempat dimana Rasulullah bersama Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi dari kejaran kaum kafir Quraisy ketika ingin hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi waktu itu Yang mana gua surnya, Ustaz? kenapa? Yang Jabal Sur. Jabal Yang tunan, tinggi itu. Apa? yang mana? Yang tinggi itu. Ini yang tinggi ini, yang tengah-tengah tinggi, guanya itu ada di sebelah sananya, tapi dari puncak agak turun sedikit. Ya udah, lanjut aja Ustaz. Apa tadi Ustaz di sini nih? Gua Sur. Iya, jadi Jabal Sur ini adalah Jabal tempat Sur. Rasulullah bersama Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi dari kejaran kaum kafir Quraisy. Ya Jabal Nur gua kira. Oke, itu buahnya kan coba dua. Langsung. Jadi memang Jabal Sur ini masih dalam tahap pembangunan ya Bapak. Jadi nanti di bawahnya itu bakal ada museum, sama seperti halnya Museum Wahyu yang ada di Jabal Nur atau di Museum Wahyu. Jadi memang Jabal Sur ini salah satu sejarahnya bagi umat muslim adalah tempat mengupatnya Rasulullah bersama Abu Bakar As-Siddiq ketika dikejar oleh kaum kafir Quraisy. Nah, pada kala itu Ibu Bapak, ada cerita hal yang menarik yang terjadi di dalam gua tersebut yang seperti sudah saya sampaikan. Jadi Gua Sur ini tidak sama seperti gua-gua di Indonesia. Gua Sur ini guanya cukup kecil, ya, bukan gua yang besar. Bahkan ketika kita masuk itu hanya cukup untuk 2 orang saja, yang dimana satu orangnya ini bisa tiduran dan yang satu ini hanya bisa duduk, jadi tidak bisa tiduran secara bersama. Maka ketika itu Abu Bakar mempersilahkan Rasul untuk beristirahat terlebih dahulu karena tentunya Abu Bakar ingin menghormati Rasulullah, tentunya sebagai adab beliau juga kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, pada ketika Rasul tidur di pangkuan Abu Bakar As-Siddiq, tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq ini meneteskan keringat, ya, yang seketika itu membangunkan dari Rasulullah SAW. Maka ketika itu Rasul ini bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Wahai Abu Bakar As-Siddiq, kenapa engkau mengeluarkan keringat dingin?" Ketika itu Abu Bakar As-Siddiq belum mengaku dia, tidak apa-apa wahai Rasulullah. Tapi Rasulullah tahu bahwa Abu Bakar ini sedang berbohong. Maka ketika ditanya kembali, Abu Bakar As-Siddiq lalu berkata kepada Rasul bahwa Abu Bakar As-Siddiq ini ada tangannya yang tergigit oleh hewan berbisa, ya. Ada yang mengatakan kalajengking, ada yang mengatakan ular. Wallahu a'lam bishawab. Intinya ya, intinya salah satu hewan berbisa ini menggigit dari tangan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini sebenarnya sudah melihat bakal ada 2 lubang yang ketika itu Abu Bakar As-Siddiq ketika masuki Gua Sur tersebut, sebenarnya Abu Bakar As-Siddiq sudah melihat bahwa ada di sana 2 lubang yang akan keluar hewan berbisa tersebut. Namun ketika Abu Bakar As-Siddiq melihat Rasulullah yang begitu kecapean, makanya ketika itu Abu Bakar As-Siddiq ini tidak mau membangunkan Rasul, sehingga beliau menutupkan lubang tersebut dengan tangannya, sehingga sampai tangan Abu Bakar As-Siddiq tersebut itu tergigit oleh hewan berbisa tersebut. Makanya ketika Rasulullah mengetahui bahwa Abu Bakar yang sebegitu tidak mau mengganggu Nabi Muhammad, ketika dalam tidurnya mengusap bagian yang terkena gigitan tersebut
pada tangan Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Rasul juga mengatakan bahwa sesungguhnya la tahzan innallaha ma'ana. Jadi ketika itu Abu Bakar juga pertama sudah menahan rasa sakit, yang kedua menahan rasa takut karena akan dikejar oleh kaum kafir Quraisy. Kenapa? Karena kaum kafir Quraisy ini yang seperti saya katakan membuat sayembara, barang siapa yang bisa menemukan Rasul bersama Abu Bakar As-Siddiq akan mendapatkan 100 unta katanya. Makanya ketika itu Abu Bakar benar-benar merasa takut dan mengatakan kepada Rasulullah menjawab yang intinya adalah la tahzan innallaha ma'ana. Sesungguhnya janganlah bersedih atau jangan takut, jangan khawatir. Ya. Bagaimana kau bisa khawatir ketika kita berdua yang satunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya katanya tenang saja wahai Abu Bakar, sesungguhnya semua ini sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan berhijrah ke kota Madinah. Makanya Jabal Thur ini adalah salah satu bentuk bagian dari sejarah di mana kehidupan Rasulullah SAW sebelum hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah, atau masa-masa akhir hidup Rasulullah SAW di kota Makkah Al-Mukarramah, yang nantinya Rasulullah akan kembali ke Mekah pada tahun 8 Hijrah, yaitu ketika Fathul Mekah atau pembebasan kota Mekah Al-Mukarramah. Seperti itu kurang lebih. Lalu insya Allah setelah ini kita akan menuju ke Padang Arafah, dan nantinya insya Allah di sana kita akan melihat Jabal Rahmah, yang itu adalah Bukit Cinta atau tempat di mana dipertemukannya Nabi Adam dan juga Siti Hawa ketika dilemparkan ke dunia. Jadi di sana juga insya Allah memang sekarang ini sudah ada pembersihan ya, karena memang sudah kurang lebih sekitar 19 hari lagi menuju 9 Zulhijjah atau puncak dari rangkaian ibadah haji. Makanya pemerintah Saudi ini Umi mulai membangun tenda-tenda yang ada di Padang Arafah. Jadi tenda-tenda di Padang Arafah ini terima kasih sifatnya dia Mekah pasang lepas, bukan seperti tenda-tenda di Mina. Kalau tenda di Mina ini memang sudah Assalamualaikum. sudah permanen ya, tidak bisa dibongkar lagi. Nah, kalau tenda-tenda yang ada di Arafah ini bongkar pasang gitu ya. Jadi sekarang ini mulai sudah dipasang-pasang kembali untuk persiapan nanti ketika tanggal 9 Zulhijjah yang insya Allah ya kurang lebih sekitar 18 hari lagi atau 3 minggu kurang lah. Nah, nanti kita akan masuk tentunya, lalu nanti kita akan lihat jika memang memungkinkan turun, nanti kita akan turun. Tapi kalau misalkan tidak memungkinkan turun karena mungkin ada persiapan, nanti kita akan langsung lanjut melihat ke arah Muzdalifah dan juga Mina ya. Baru setelah itu nanti kita akan menuju ke Masjid Tanim untuk mengambil mikot bagi yang ingin melaksanakan umrah kembali ya. Ini umrah sunnah saja tentunya, bagi yang ingin melaksanakan silahkan, yang tidak juga tidak masalah. Setelah itu Ya. ada pertanyaan jemaahnya. Apa? Kalau berhenti nanti di situ ada toiletnya. Di Arafah. Ya, Pak. Kalau di Masjid Tanim ada toiletnya. Kalau di Arafah ini kadang ada beberapa toilet yang tidak berfungsi atau tidak ada airnya. Jadi nanti kalau misalkan memang kamar mandinya ada memang, tapi tidak semuanya berfungsi ketika sebelum tanggal 9 Zulhijjah. Paling nanti kalau misalkan memang sudah tidak kuat, bawa air botol minum saja dari sini, nanti ke kamar mandinya. Jaga-jaga takut kalau airnya tidak ada di kamar mandi. Cuma kalau misalkan mau yang lebih enak nanti ketika di Masjid Aisyah, insya Allah itu ada kamar mandinya, airnya juga pasti ada. Masih jauh, Aisyah. Apa? Aisyah itu jauh. Mungkin dari Arafah 25 menit kalau kurang lebih dari Arafah nanti. Rasa kancang kawan. Kesodo. Kita menuju Padang Arafah.
bisa menerima tamu, kata kameranya. Nah ini ibu bapak mungkin ada yang ingin tahu, sebelah kanan kita ini ada namanya Jamiah Ummul Qura atau Universitas Ummul Qura. Ya, ya satu-satunya universitas yang berada di kota Mekah Mukarramah. Nah ini kurang lebih seperti ini kampus-kampus di Arab Saudi. Ini kampus Ummul Qura ini terletak sangat dekat dari Arafah ya. Nanti Arafahnya ada di depan kita sebelah kiri. Jadi yang mahasiswa di Ummul Qura ini Masya Allah diberi keutamaan ya, setiap tahun bisa haji, karena ke Arafah aja nanti tinggal bisa hanya beberapa menit saja. Nanti di sebentar lagi Insya Allah kita akan sampai di Padang Arafah. Tak ada pada sini. Dia lebih panas atau lebih cuman dulu waktu saya kuliah syarat masuk itu harus hafal 30 juz. Dulu kalau gini tidak ada. Antar di Jawa situ nyelapa. Seolah ya Allah, sakit ini. Yang satu dari Indonesia masuk ada dulu Mana situ, Pak Cok? Dr. Said Akil Munawar. Secara dulu kita tinggalnya Menteri Agama dulu. Memang gini lah, ada sesuai dulu masuk dulu. Istilahnya apa 10 juz apa kali 5 juz istilah memenuhi syarat untuk mendaftar. Kalau dulu dah apa 10 juz jadi daftar lah. Kita dulu. Puisi tulisannya. Nah ini sebelah kanan kita yang ada pelang warna kuning nih, ada tulisannya Bidayat Arafah atau Arafah Starter. Jadi batas dari ujung Padang Arafah sendiri ya. Insya Allah nanti kita akan masuk dari bagian depan. Nanti kita akan berhenti di Jabal Rahmah mungkin ya, Insya Allah kalau memang memungkinkan.
nanti prosesi wukuf itu yang di sebelah kanan sudah. Iya benar. Nanti tenda-tendanya ini yang sudah mulai dibangun di sebelah kanan nih lagi di proses perancangan tenda kembali. Nanti akan dibangun per sektor-sektor tentunya. Nanti saya juga kurang tahu kalau nanti ibu bapak akan di sektor nomor berapa. Cuma memang biasanya nanti ketika tanggal 9 ini susah untuk ke Jabal Rahmahnya ya, atau di Bukit Cintanya. Makanya sekarang mumpung ketika ziarah kita akan melihat ke Jabal Rahmah ya. Nanti kalau misalkan mungkin turun, kita turun. Kalau misalkan tidak, nanti kita akan lihat saja. Karena memang pada tanggal 9 nanti padatnya luar biasa ya, Masya Allah. Nah ini sebelah kanan ada namanya Masjid Namiro ya. Masjid yang berada di Padang Arafah. Nah ini yang jalur merah ini biasanya nanti dipakai untuk orang yang berjalan kaki dari Arafah menuju Muzdalifah ya. Muzdalifah ada di sebelah kiri kita. Nanti kita juga tentunya akan ke sana kita. Berapa kilo Ustaz? Dari Arafah ke Muzdalifah kalau nggak salah itu sekitar mungkin 7,5 kilo. Biasanya kalau jalan kaki itu mungkin sekitar 4-5 jam lah. Karena memang padat dan naik bis juga macetnya luar biasa. Jadi banyak orang yang lebih memilih jalan. Karena memang jalannya kan dari Arafah ke Muzdalifah ini pada maghrib ya. Jadi ketika malam hari sampai di Muzdalifah mungkin sekitar jam 11, jam 12, lalu melanjutkan mabit sampai pagi hari, baru kemudian setelah itu melaksanakan lempar jumroh. Ada WC lah. Cuman tuh antrinya biasanya tuh pada uang berjuta. Jalannya jauh nih. Iya makanya. Kita parkir di sini. Jalannya Ya, budaya Arafah kali ya. Kita memasuki Padang Arafah ya. Ini bisa dilihat sebelah kanan, sebelah kiri. Mulai pembangunan tenda, tenda-tenda Arafah. Dua minggu deh ya. Habis. 2 minggu. Kurang lebih. Pokoknya ya. Hah? Kita tanya jemaah dulu. Ada yang nak turun Bapak Ibu? Apakah ada yang mau turun? bisa masuk soalnya sampai sini. Iya, jadi bisa Mak, sampai sini saja parkirannya. Kalau sana harus jalan kaki soalnya. Panas. Kalau misalkan tidak ada yang mau turun, mungkin kita langsung lanjut ke Masjid Aisyah biar tidak terlalu Iya. siang. Boleh? Bagaimana? Oh iya lanjut. Lanjut aja ya Ibu Bapak ya. Besok kita kesini Ya, insya Allah nanti tanggal 9 juga kita akan kesini. Ini mungkin sebagai bentuk gambaran saja ya. Ya, Bismillah, kita langsung ke Masjid Aisyah untuk mengambil mikot. Tentunya nanti di sana kita akan berhenti. Jabal Rahmahnya di mana? Jabal Rahmahnya di sebelah Di bukit belakang. tuh sana Bisa tinggi. ngeliat nggak, Bang? Kelihatan di sini.
nggak kelihatan dari sini, dia memang harus jalan karena ya parkiran parkiran bisnya hanya sampai di batas tadi yang belakang itu. Nggak bisa bang ya? Bukit Cinta. Iya, nggak ada jalan lagi memang. Apa kalau tidak bisa tidak apa-apa, saja dipaksakan semua. Nanti tendanya pakai AC semua nanti. Iya, tendanya pakai AC yang seperti sebelah kanan kiri ini, AC tempel. Jadi insya Allah tidak terlalu panas lah ya. Nah ini kamar mandi